Keberadaan PT Jasa Raharja selama ini, khususnya bagi sebagian kalangan masyarakat di Maluku, masih belum dipahami secara baik bagaimana fungsi dan perannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas atau alat angkut penumpang umum serta lalu lintas jalan. Dalam penjelasannya, Hermanus Haurissa selaku pimpinan PT Jasa Raharja Cabang Maluku kepada media di ruang kerjanya pada Senin 14 Maret 2022 menyampaikan bahwa apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, hal pertama yang perlu adalah menghubungi polisi dan membuat laporan polisi. Karena dasar untuk membayar biaya santunan tersebut adalah hasil laporan polisi sebagai bukti verbal yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar mengalami kecelakaan lalu lintas serta disertai dengan bukti diri baik KTP atau SIM. Karena itu dirinya menjelaskan tidak semua kecelakaan lalu lintas itu mendapat santunan Jasa Raharja. Contohnya, kecelakaan tunggal seperti jatuh sendiri atau menabrak pohon dan atau kecelakaan dalam keadaan mabuk itu tidak disantuni oleh PT Jasa Raharja. Haurissa menambahkan terkait dengan pelayanan, Jasa Raharja telah bekerja sama dengan kepolisian apabila masyarakat telah melaporkan kecelakaan lalu lintas ke polisi. Secara otomatis laporan polisi itu akan terkoneksi dengan Jasa Raharja dan proses pembayaran santunan itu dapat terbayarkan, ungkapnya. Untuk diketahui, PT Jasa Raharja Cabang Maluku dalam periode Januari hingga Desember 2021 telah melakukan pembayaran klaim santunan menurut jenis jaminan dan sifat cedera sebesar Rp7.909.853.666. Haurissa berharap agar para pengendara dapat selalu berhati-hati dan taatilah segala peraturan lalu lintas, sebab dengan tertib berlalu lintas, resiko kecelakaan dapat diminimalisir. Ya, untuk santunan tahun 2021, Jasa Raharja telah membayar kepada ahli waris korban yang meninggal dunia maupun luka-luka sebesar 7,6 miliar. Nah, kalau sampai dengan bulan Februari tahun 2021 kita bandingkan dengan perbuatan 2022, ini ada kenaikan aktivitas sebesar 90,15%. Jadi ada kenaikan, berarti jumlah santunannya ini ada yang meninggal dunia lebih dan luka-luka. Untuk sampai dengan Februari tahun 2021 santunan yang kita bayar itu sebesar 902 juta. Kemudian untuk tahun 2022 sampai dengan Februari kita bayar sebesar Raharja telah membayar santunan itu sebesar 1,7. Jadi ada 71 korban. Jika dibandingkan dengan tahun lalu itu ada kenaikan sebesar 42%. Tahun 2020 sampai dengan Februari jumlah korban itu 50. Sedangkan di tahun 2022 ini jumlah korban 71. Dengan rincian untuk korban meninggal dunia 25, tahun lalu hanya 13. Dan untuk korban luka-luka tahun 2022 46 korban, tahun 2021 37 korban. Jadi total 1,7. Harapan Jasa Raharja yang pertama buat masyarakat pada saat berkendaraan supaya lebih hati-hati di jalan, karena keluarga menunggu di rumah, jangan ugal-ugalan, taatilah segala peraturan lalu lintas, karena dengan tertibnya berlalu lintas di jalan, risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Kemudian bagi pemilik kendaraan bermotor agar membayarkan pajak di kantor Samsat. Dan sekarang ini ada kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan pembebasan denda, Pak. Jadi ini berlaku sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Untuk itu masyarakat yang belum melunasi kendaraan bermotor supaya bisa menghubungi Samsat yang terdekat sehingga pajak kendaraan tersebut dapat dibayarkan. Yang pasti ada denda. Kemudian bagi pengguna alat angkutan laut khususnya yang ada di Ambon ini, apabila cuaca yang tidak mendukung jangan paksakan diri untuk berlayar. Kemudian begitu juga dengan pemilik alat angkutan laut. Apabila cuaca tidak memungkinkan, jangan paksakan diri untuk berlayar, karena akan terjadi risiko yang kita tidak tahu pada saat berlayar.